Pada tanggal 19 Juli 2025, Kota Solo menjadi saksi sejarah baru dalam perjalanan politik Indonesia. Di tengah suasana yang penuh harapan dan antusiasme, ribuan orang berkumpul di kota yang dikenal sebagai tempat lahir dan tumbuhnya Presiden Joko Widodo. Solo, yang selama ini identik dengan ketenangan dan budaya Jawa, kini berubah menjadi pusat perhatian nasional, menandai babak baru yang akan mengubah peta politik tanah air. Di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan dukungannya untuk partai yang kini dipimpin oleh putranya, Kaisang Pangarep. Momen ini menjadi sangat penting karena untuk pertama kalinya Jokowi secara eksplisit menunjukkan arah politiknya setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Dukungan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah pernyataan politik yang tegas dan penuh makna. Jokowi menegaskan bahwa ini bukan sekadar restu ayah kepada anak, melainkan janji untuk bersama-sama bekerja keras membesarkan PSI. Ia menyampaikan komitmennya untuk turun langsung, membimbing dan mengawal perjalanan partai ini agar mampu menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di kancah nasional. Para kader PSI pun menyambut dengan semangat, merasa mendapat energi baru untuk melangkah lebih jauh. Dukungan Jokowi ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi tentang kemana arah politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Banyak pihak sebelumnya bertanya-tanya, apakah Jokowi akan benar-benar pensiun dari dunia politik, atau justru memulai babak baru dengan peran yang berbeda? Kini jawabannya jelas, Jokowi memilih PSI sebagai kendaraan politik barunya, sekaligus sebagai wadah untuk melanjutkan visi dan misinya bagi Indonesia. Pemilihan Solo sebagai lokasi Kongres PSI bukan tanpa alasan. Kota ini memiliki makna historis dan emosional bagi Jokowi dan keluarganya. Solo menjadi simbol akar perjuangan, sekaligus tempat di mana harapan dan cita-cita baru PSI dirumuskan. Kongres ini menegaskan bahwa PSI ingin membangun fondasi yang kuat, berakar pada nilai-nilai lokal namun berpandangan nasional. Hadirnya Jokowi, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka di panggung PSI menjadi simbol transfer kepemimpinan yang solid dan terencana. Ketiganya berdiri bersama, menunjukkan bahwa politik Indonesia kini memasuki era kolaborasi lintas generasi dan lintas partai. Momen ini juga memperlihatkan bahwa PSI tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru yang mampu menjalin aliansi strategis. Jokowi melihat PSI sebagai kanvas baru untuk menyalurkan idealisme anak muda, semangat perubahan dan gerakan anti korupsi. Ia percaya bahwa generasi muda harus diberi ruang lebih luas untuk berperan aktif dalam politik, membawa gagasan segar, dan memperjuangkan integritas di tengah tantangan zaman. PSI diharapkan menjadi rumah bagi mereka yang ingin membangun Indonesia yang lebih bersih, adil, dan progresif. Dengan dukungan langsung dari Jokowi, PSI mengalami transformasi besar. Dari partai kecil yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini PSI menjelma menjadi kekuatan politik baru dengan patron paling berpengaruh di Indonesia. Dukungan ini membuka peluang besar bagi PSI untuk memperluas basis massa, memperkuat struktur partai, dan memperjuangkan agenda-agenda perubahan di parlemen maupun di masyarakat luas. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah strategis PSI dalam memanfaatkan momentum emas ini. Apakah PSI mampu menjawab ekspektasi publik, membuktikan diri sebagai partai yang bersih dan progresif, serta membawa perubahan nyata bagi Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, babak baru PSI telah dimulai, dan perjalanan mereka kini menjadi sorotan utama di panggung politik nasional. Dalam pidatonya yang penuh makna, Presiden Jokowi menyoroti logo baru PSI, gajah berkepala merah, sebagai simbol yang syarat filosofi. Ia mengajak seluruh kader untuk memahami makna mendalam di balik logo tersebut. Bukan sekadar melihatnya sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh partai. Jokowi menekankan bahwa perubahan logo ini bukan hanya soal tampilan, melainkan juga tentang arah baru dan semangat baru yang ingin diusung PSI dalam kancah politik Indonesia. Gajah, menurut Jokowi, melambangkan ilmu pengetahuan, kekuatan, dan kebesaran. Ia menegaskan bahwa PSI harus menjadi partai yang mengedepankan data, riset, dan kecerdasan dalam setiap pengambilan keputusan. Tidak boleh ada kebijakan yang diambil tanpa landasan pengetahuan yang kuat.
Jokowi juga mengingatkan pentingnya budaya diskusi dan riset di internal partai, agar setiap langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa PSI harus selalu bijaksana, berintegritas, dan solid. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati partai terletak pada persatuan dan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik. Integritas menjadi fondasi utama, sementara kebijaksanaan dan solidaritas adalah kunci untuk menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks. Warna merah di kepala gajah bukan sekadar hiasan, melainkan simbol keberanian dan semangat juang yang membara. Merah melambangkan tekad untuk terus maju, berani mengambil risiko, dan tidak gentar menghadapi tantangan. Jokowi berharap semangat ini dapat menular ke seluruh kader PSI, sehingga mereka selalu siap memperjuangkan kepentingan rakyat dengan penuh semangat. Logo baru ini menjadi cetak biru identitas PSI, partai yang cerdas, berani, dan inovatif. Jokowi menegaskan bahwa logo ini harus menjadi pengingat bagi seluruh anggota partai untuk terus berinovasi dan tidak takut melakukan terobosan. Identitas baru ini diharapkan mampu memperkuat posisi PSI sebagai partai yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jokowi juga ingin PSI membuktikan diri sebagai partai yang berilmu dan berani memperjuangkan masa depan Indonesia. Ia mendorong kader-kader muda untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, riset, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan demikian, PSI dapat menjadi motor perubahan yang nyata di tengah masyarakat. Branding baru ini mengangkat PSI dari sekadar partai anak muda menjadi institusi politik dengan visi yang jelas dan terarah. PSI diharapkan mampu menjadi wadah bagi generasi muda yang ingin berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa, serta menjadi contoh partai yang modern, inklusif, dan progresif. Kini, tantangan terbesar bagi kader PSI adalah mewujudkan filosofi gajah berkepala merah dalam tindakan nyata. Mereka harus membuktikan bahwa PSI bukan hanya partai dengan simbol kuat, tetapi juga partai yang benar-benar berkomitmen pada kecerdasan, kekuatan, keberanian, dan integritas dalam memperjuangkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Suasana Geraha Sababwana, Solo, pagi itu penuh euforia. Ribuan kader muda PSI berkumpul, tak sekadar menghadiri kongres, tapi menyaksikan sejarah. Saat Jokowi menyatakan, saya akan bekerja keras untuk PSI, gedung bergemuruh. Dukungan Jokowi adalah validasi yang selama ini mereka dambakan. Sorak-sorai dan air mata haru mewarnai ruangan. Ini puncak penantian panjang PSI. Jokowi kini menjadi magnet, inspirasi, dan mentor utama partai. Dukungan ini memperkuat posisi Kaisang dan membakar semangat seluruh kader. Dengan Jokowi di belakang mereka, PSI yakin tak ada target politik yang mustahil. Di tengah euforia, Jokowi memberi pesan strategis, kemenangan butuh kerja keras terstruktur, bukan sekadar semangat. Ia menegaskan, PSI harus membangun struktur partai hingga ke desa dan kelurahan. Mesin partai yang lengkap di akar rumput adalah syarat mutlak. Targetnya, struktur PSI di seluruh Indonesia rampung akhir 2027. Jokowi mengingatkan, suara rakyat ada di kampung-kampung, PSI harus hadir dan mendengar langsung. Kehadiran fisik kader di tingkat bawah membangun kepercayaan pemilih. PSI ditantang keluar dari zona nyaman urban dan merambah pedesaan. Ini jalan berat, tapi satu-satunya cara agar PSI jadi partai kader yang mengakar. Untuk memotivasi kader, Jokowi membagikan kisahnya sendiri. Ia memulai dari nol, sebagai pengusaha mebel bukan elit politik. Blusukan, menyapa rakyat, dan kerja nyata jadi modal utamanya. Jokowi menegaskan kekuatan politik sejati dari kepercayaan rakyat, bukan kemewahan. Ia membuktikan politik gagasan bisa mengalahkan politik identitas. Kisah suksesnya jadi motivasi bagi PSI yang sering diremehkan. Jokowi memberi teladan, jalan politik kerakyatan adalah kunci kemenangan. Kongres PSI di Solo, yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng PDIP, menjadi sebuah peristiwa politik yang sangat mencuri perhatian. Di tengah dominasi lama PDIP, kehadiran PSI di kota ini bukan sekadar simbol, melainkan pernyataan politik yang berani dan penuh makna. Solo, yang selama puluhan tahun identik dengan warna merah PDIP, kini mulai menunjukkan warna baru di panggung politik nasional. Dukungan terbuka dari Presiden Jokowi kepada PSI menjadi energi baru yang menggerakkan mesin partai. PSI kini tampil percaya diri menantang dominasi lama, tidak hanya di Solo, tapi juga di seluruh Jawa Tengah.
Kehadiran Jokowi di berbagai acara PSI mempertegas sinyal perubahan, sekaligus menginspirasi para kader dan simpatisan untuk bergerak lebih masif. Kemenangan PSI di Pilkada Solo menjadi tonggak penting, menandai babak baru dalam sejarah politik lokal. Tidak hanya itu, keterlibatan PSI dalam koalisi pemenangan Pilgub Jateng juga memperlihatkan bahwa partai ini mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru. Peta politik Jawa Tengah pun perlahan berubah, dengan PSI sebagai salah satu motor penggeraknya. Pengaruh Jokowi yang begitu kuat di Solo dan Jawa Tengah kini berhasil dikonversi menjadi kemenangan elektoral bagi PSI. Dukungan masyarakat yang dulunya solid untuk PDIP mulai terpecah dan mengalir ke PSI, terutama di kalangan pemilih muda dan kelas menengah. Dengan posisi tawar yang semakin kuat, PSI kini menjadi pemain penting dalam koalisi pemenang. Berbagai pertemuan strategis dengan partai-partai lain di tingkat provinsi menandai babak baru, di mana PSI tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan penentu arah koalisi dan kebijakan. Dominasi PDIP yang selama ini begitu kokoh di Jawa Tengah, mulai tergeser oleh kekuatan baru yang dipimpin oleh Jokowi. Pergantian bendera partai di berbagai kantor dan mural-mural perubahan menjadi simbol nyata pergeseran kekuasaan politik di daerah ini. PSI kini menjadi ujung tombak perubahan, terutama di kalangan pemilih muda yang selama ini merasa jenuh dengan status quo. Gerakan akar rumput yang digerakkan oleh relawan muda PSI membawa semangat baru, menawarkan alternatif segar bagi masyarakat yang mendambakan perubahan nyata. Dinamika politik di Solo dan Jawa Tengah kini jauh lebih hidup dan tak terduga. Perubahan yang digerakkan PSI membuat persaingan politik semakin sehat, membuka ruang bagi ide-ide baru, dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam menentukan arah masa depan daerah ini. Solo dan Jawa Tengah kini jadi arena pertarungan ide, bukan sekadar perebutan suara. PDIP mengusung tradisi dan ideologi marhaenisme. PSI menawarkan pragmatisme progresif. PSI fokus pada solusi konkret dan inovasi, menempatkan anak muda di garis depan. Pertarungan ini, tradisi versus modernitas, ideologis pragmatisme. Jokowi adalah simbol politik pragmatis yang berhasil. PSI ingin membuktikan politik berorientasi hasil adalah masa depan Indonesia. Pertarungan ide di Solo jadi laboratorium politik nasional. Hasilnya bisa dicermin tren politik Indonesia ke depan. Kongres PSI di Solo menampilkan kolaborasi lintas generasi dan kekuatan politik. Hadirnya Jokowi, Prabowo, dan Gibran menegaskan PSI bagian dari koalisi besar pemerintahan. Jokowi jadi mentor dan penjamin stabilitas, Prabowo memberi legitimasi kekuasaan. Kaisang dan Gibran membawa energi dan pemahaman generasi muda. Kolaborasi ini menciptakan kombinasi kekuatan yang sulit ditandingi. Sinergi ini jadi model baru transfer kepemimpinan di Indonesia. Tak ada lagi friksi generasi, yang ada kerjasama harmonis demi tujuan bersama. Kolaborasi ini memberi pesan optimisme, pemimpin bangsa bisa bersatu demi kemajuan. Dukungan Jokowi, sinergi Prabowo Gibran, dan energi Kaisang membuka babak baru bagi PSI. Harapan tinggi tapi Jokowi mengingatkan, harapan saja tak cukup, kerja nyata mutlak. Masa depan PSI bergantung pada membangun mesin partai yang solid hingga ke akar rumput. Tanpa struktur kuat, PSI hanya besar di dunia maya. Kolaborasi dan inklusivitas jadi kunci agar PSI benar-benar jadi representasi solidaritas Indonesia. Kongres Solo adalah titik balik. PSI kini punya modal politik, legitimasi, dan peta jalan jelas. Tantangannya, membuktikan diri layak atas kepercayaan demi Indonesia Emas 2045.